di layar, mentor? Tampil dengan jelas. Silakan dilanjutkan. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Ernita Septiana, sering dipanggil Nita Ginting. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa mendengar sharing saya ya, di 3 bulan periode Focus Group 30 yang lalu, sering sharing, jadi sehingga saya tidak terlalu lama ya untuk perkenalan di sini. Ini adalah hasil produk saya Bapak Ibu ya, hari ini usianya 35 tahun, dipercaya menjadi ibu dari 3 orang putra ya, cantik sendiri di rumah nih, jadi semua anaknya laki-laki. Saya menggunakan produknya 9 tahun, sudah saya gunakan dalam semua keadaan ya, hamil, menyusui, dan juga semua keadaan itu saya cinta banget dah sama produknya, itu nggak usah dibahas ya, para leader di sini ya. Nah ini adalah latar belakang saya. Ya, latar belakang saya adalah seorang pegawai negeri sipil yang hobi jualan ya. Jadi saya senang jualan. Why saya di Herbalife adalah bisa minum produk seumur hidup, bisa menua dengan sehat, sejahtera, kaya raya, memiliki kebebasan waktu dan finansial, dan juga memiliki bisnis yang bisa diwariskan kepada anak-anak. DMO yang kami lakukan adalah NC, namun karena di 3 bulan terakhir kemarin ini sering keluar kota, NC-nya sudah kami duplikasi, kami mencoba melakukan di rumah, ini minumnya di rumah teman-teman, namun karena ada tamu dari luar kota nih, dari tim dari Aceh datang, kita sengaja foto di teras rumah seperti ini. Kami juga melakukan Kemon Marathon, belum ahli, belum pinter, tapi berusaha tidak ketinggalan arus ya, daripada orang-orang yang lain, biar ikutan keren kayak yang lain gitu ya. Dan juga kita melakukan DMO yang lainnya, namun master DMO-nya NC dan juga tea party. Ya, saya selalu menekankan kepada seluruh tim bahwa lebih baik ingat prinsipnya Bruce Lee ya, teman-teman, bahwa satu jurus yang dilatih 10.000 kali sehari itu lebih menakutkan bagi Bruce Lee daripada 10.000 jurus dalam satu hari. Artinya teman-teman yuk cari masternya, cari yang kita sukai, yang kita hobinya itu apa gitu, sehingga teman-teman happy melakukannya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya mau sharing tentang pentingnya membangun bisnis 2.500 yang konsisten dan menduplikasi ya, dan fokus angka besar ya. Saat ini saya memiliki kurang lebih 45 ID ya. Di line kedalaman belum banyak seperti mentor-mentor yang lain, namun yang aktif juga 32, tapi retensi saya 82%. Retensi saya 82%, ada melakukan bisnis di 4 wilayah ya. Teman-teman, ini sengaja saya tampilkan ya, karena ini para leader ya. Jadi saya tampilkan di sini adalah volume poin pribadi saya. Ya, teman-teman, 2021 itu hanya ada 1 kali ya, 3.500, 1 kali di bulan Januari ini juga karena ada satu dan lain hal ya, tidak kebayar orderannya. 3.500 1 kali. 2020 teman-teman bisa lihat tidak ada yang di bawah 5.000 ya. 2019 volume poinnya juga tidak ada di bawah 5.000, tuh ada 2018 ada 3.000-nya 2 kali. Ya, teman-teman, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada tim adalah keteladanan. VP pribadi itu kuasa diri, sementara VP organisasi kuasa ilahi. Ingat, bisnis Herbalife adalah bisnis duplikasi. Tim kita akan meniru apa yang kita lakukan dibanding apa yang kita ucapkan. Ya, jadi teman-teman, ini adalah kunci untuk apa ya? Untuk naik level saya pikir ya. Karena teman-teman, tim kita itu, jangankan tim kita ya, orang lain aja tahu kita lolos LDR apa enggak. Orang lain aja tahu loh kita volumenya berapa, mungkin karena tampil di focus group atau yang lain. Apalagi tim kita gitu ya. Jadi teman-teman, lakukanlah yang terbaik. Mungkin contohnya bukan hanya VP aja, mungkin dari DMO dan lain-lain, tapi VP juga turut mereka tiru loh teman-teman.
Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi kitanya itu bernyawa. Jadi teman-teman kalau perhatikan dari tadi itu, dari kemarin GC 500, GC 1500, GC 2500, semua orang-orang yang berpikir, teman-teman kalau dengar gimana? Bergairah ya, bergairah, berenergi. Kenapa? Orang yang rajin meritel adalah orang yang paling berenergi. Itu nggak bisa dibantahkan, teman-teman. Orang yang rajin meritil adalah orang yang paling berenergi, mereka akan cetar dengan sendirinya tanpa harus dipoles-poles gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngomong sama tim, yuk kamu 5.000, yuk kamu seperti ini, teman-teman tuh ada giginya gitu. Ngomongnya nggak, iya nggak ya, iya nggak ya gitu. Nggak takut gitu, kenapa? Karena kita melakukannya. Kita nggak nato atau nado. Not action, do dream only gitu enggak. Kita bukan hanya penulis impian, tapi kita meraih impian. Ya, teman-teman kita melakukan teladan ya, teladan tadi volume poin, yang kemudian yang kedua soal vacation. Teman-teman saya di waktu itu vacation pertama 2018, jujur saya nggak tahu nikmatnya vacation sebelum itu. Saya udah di Herbalab 2015, 2014 September lebih tepatnya, 2019, berarti saya off-nya ada di 15, 16, 17 ya, 3 kali vacation saya nggak pernah ikut karena saya nggak tahu gitu teman-teman. 2018 setelah lolos vacation, saya langsung ngomong ke diri sendiri, nggak bisa nih, saya harus lolos vacation seumur hidup saya di Herbalife. Karena luar biasa ya treatmentnya Herbalife, luar biasa. Kita tuh dimanjakan secara luar biasa, teman-teman. Lalu saya berkualifikasi lagi di vacation Dubai, vacation Barcelona, walaupun online, teman-teman, it's no problem ya, teman-teman. Lalu di 2021 ya, bersama dengan 5 ID. Jadi untuk vacation ini, teman-teman, sebenarnya vacation di September itu adalah momentum pertama saya sebenarnya first cut millionaire team. Saya juga waktu itu nggak menyangka sebanyak ini yang ingin lolos menjadi lolos vacation. Teman-teman tahu ya kenapa ya? Karena kita duluan lolos gitu. Kitanya dulu yang lolos. Gimana coba mau nyuruh tim lolos vacation, kitanya nggak lolos, bener ya? Nah, jadi kita sepakatin dulu teman-teman. Jadi semua event yang dilakukan Herbalife ini buat kita, buat tim kita gitu. Jadi kalau kita itu sulit meraihnya dan itu tuh rasanya nggak mudah, tim kita juga akan merasakan yang sama kok. Juga memang nggak mudah gitu. Tapi kita sepakat yuk bekerja keras sama-sama kita untuk menantang diri lolos tuh kenapa? Bukan buat kita gitu. Ini bukan karena uangnya loh teman-teman. Tapi yang paling amazing itu apa tau nggak sih? Memberi contoh gitu ya. Memberi contoh membuat momentum baru bagi organisasi. Nah, teman-teman, rekognisi yang lalu tuh ya, saya dulu kepikirannya waktu offline ya, di Spektakuler, kok bisa ya ada orang top RO gitu ya. Saya nggak kebayang gitu, orang tuh top RO tuh gimana ya cara kerjanya ya. Ternyata it's my dream gitu ya. Akhirnya kemarin itu saya juga shock, saya juga nggak tahu kenapa bisa saya masuk di top 4 teman-teman untuk top royalty, dan saya setiap tahun menerima 3 stone ya. 3 stone untuk di 2021 yang lalu itu teman-teman. Saya mau sharing sedikit soal LDR, pentingnya lulus kualifikasi LDR. LDR adalah strategi terbaik untuk naik level. Teman-teman ini harus digarisbawahi stabilo ya. LDR adalah strategi terbaik kita untuk naik level. Oke, jadi kalau kita bilang strategi terbaik untuk naik level, ketika ada orang yang katanya mau naik level, tapi nggak lolos LDR gitu, itu sama kayak naik pesawat tujuan Medan, tapi beli tiket pesawatnya tiket ke Ambon gitu. Nggak nyambung gitu, ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus paham bahwa LDR ini penting banget, ya. Kalau saya ngomong LDR ini rasanya kok kayak saya nggak bisa lupa ya teman-teman ya. LDR saya 4 tahun yang lalu. Setelah saya pertama di Herbalife, saya selalu lolos LDR. Saya lolos VIP juga, tapi saya nggak pernah berangkat, teman-teman. Kenapa saya nggak tahu? Saya nggak tahu kenapa harus berangkat gitu. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu, saya lolos LDR dan saya berangkat gitu
ke Jakarta ya. Saya nginep di rumah mentor saya, Kak Norlita. LDR pertama saya itu. Sementara selama ini saya lolos gitu, cuma nggak pergi. Tapi itu adalah pertama kali saya menghadiri LDR gitu ya. Pulang dari LDR tuh saya cuma nangis gitu. Saya cuma nangis, kok saya baru tahu sekarang ya. Kok saya baru tahu sekarang ya, begitu luar biasanya LDR ini gitu loh. Kalau saya sharingnya soal nutrisi, marketing plan, di LDR itu ngomong kepemimpinan gitu. Itu yang kita butuhkan gitu. Kita ini bukan pemimpin, teman-teman. Kita ini terlahir ibu rumah tangga, pedagang, guru, kayak saya. Kita nggak punya ilmunya gitu. Jadi kita harus belajar kepemimpinan gitu. Kalau teman-teman mengalami kendala bersama dengan tim, kok tim saya gini, kok tim saya gini, nah itu sekolahnya teman-teman. Kita harus sekolah di sekolah kepemimpinannya gitu. Jadi kenapa teman-teman selalu terbentur masalah dengan tim? Ya karena teman-teman nggak punya ilmunya gitu. Nggak nyambung gitu loh teman-teman. Ngomongnya nggak nyambung sama tim. Gimana mau nyambung teman-teman nggak punya ilmunya gitu. Jadi teman-teman harus itu tetapkan dalam hati, saya harus lolos LDR, whatever it takes gitu. Jadi Kak, saya harus ngotot lolos LDR. Kenapa? Itu adalah satu-satunya cara untuk naik level. Kenapa? Karena ketika Anda lolos LDR, kita tuh nggak sendirian. Kita tuh pengen ngajak berenang tuh ibaratnya ikan tuh, kita pengen berenang ke laut yang dalam, ngajak teman-teman kita, tim kita semua juga untuk berkualifikasi di LDR. Teman-teman kalau paham corporate kenapa melakukan LDR 4 bulan sekali, itu untuk menjaga bisnis kita loh. 4 bulan sekali tidak pernah putus corporate buat LDR, menjaga angka kita supaya tetap on the track, bahkan naik ke level berikutnya. Terus kita nih seorang pemimpin, kita ini nggak satu suara gitu. Contohnya saya dengan tim saya ya, misalkan kita ngomong ke para tap tim, yuk kita bawa tim kita untuk lolos LDR. Tapi ada tap tim yang nggak lolos, misal ya, di teman-teman gitu. Jadi saya tuh kalau ngomong sama tim saya, kamu lolos LDR, kayaknya ada yang nyangkut gitu kalau tap timnya nggak lolos gitu. Jadi teman-teman harus lolos LDR karena LDR adalah tolak ukur bahwa bisnis kita itu stabil. LDR akan membuatmu paham mengapa sih saya harus jadi leader di Herbalife. Nah ini bulan pertama LDR teman-teman. Kalau bukan LDR yang sekarang, LDR kapan lagi gitu? Teman-teman mau nunggu apa? Teman-teman kalau nggak ngelewati LDR yang pertama ini, di Februari, teman-teman kehilangan nyawa loh 4 bulan kemudian. Mau ngapain gitu? Mau lolos bulan kedua, mau ngapain bulan Maret? Nggak ada, kita nggak mengejar LDR-nya gitu loh teman. Jadi satu hal yang saya kasih tahu teman-teman, ini buat saya ya, saya nggak tahu tuh apakah berlaku buat teman-teman. LDR adalah strategi terbaik naik level. Ajak sebanyak-banyaknya tim Anda ikut. Kalau untuk lolos spektakuler VIP misalkan, untuk kualifikasi yang lain gitu ya teman-teman, angkanya tuh kadang-kadang nggak gimana gitu ya, saya kurang mengerti menjabarkan. Tapi kalau untuk lolos LDR, supervisor 2.500, world team 3.000, tap team 3.500 gitu ya, angka kita terjaga gitu teman-teman ya. Nah itu dia. Kemudian teman-teman, ayo kita petakan VP organisasi kita gitu. Ada tim kita, supervisor kita banyak. Si A, si B, si C. Kita petakan setiap organisasi, lalu kita bekerja sama dengan para tap team dan bantu sebenarnya sampai tidak terbatas, cuma saya tulis 6 line kedalaman. Teman-teman, alasannya kenapa sampai 6 line kedalaman? Karena kalau line 4, 5, 6 bersemangat, itu line ketiga kita punya duit, betul ya? Orang tuh bertahan di Herbalife karena ada uangnya. Ya teman-teman, kalau line ke-4, 5, 6 kita tidak bersemangat, tidak menghasilkan volume poin, line ketiganya kan nggak punya uang gitu. Kita kan pengen 1, 2, 3 kita bersemangat. Ayo bantu. Bantu untuk organisasi kita itu mendapatkan uangnya ke kedalaman ya. Ini dia teman-teman, berani mengambil tanggung jawab ya untuk memimpin tim. Ya, alur kerja kami bersama dengan tim ini dia, teman-teman boleh baca. Ya sama simpel sederhana seperti teman-teman lakukan ya. Memimpin tim tuh maksudnya gimana ya? Memimpin tim tuh kadang-kala kita mengambil
mengambil resiko, mengambil tindakan ya. Kadang-kala kita punya tag team, mungkin dia udah tahu tuh tugasnya dia untuk tim seketurunan dia dan lain-lain. Ketika dia nggak lakukan, teman-teman ngapain gitu? Teman-teman mau komplain, teman-teman mau ngeluh, itu nggak ada gunanya. Turun ke bawah ya. Anggap aja dia wall team baru gitu, tab timnya mungkin kita kerjain di bawahnya gitu. Jadi teman-teman jangan berharap orang lain yang melakukannya buat kita gitu. Saya selalu ingat apa kata Jim Rohn ya, teman-teman kalau mau merubah orang, rubah aja dulu diri kita sendiri. Ya, kitanya dulu yang harus berubah. Karena kita nggak bisa merubah orang lain ya teman-teman. Lalu teman-teman, kami di tim melakukan seperti ini, sebenarnya satu-satunya inspirasi adalah Umi ya. Terima kasih Umi buat inspirasi GC-nya di FG27 waktu itu membuka mata saya ya. Oh iya ya, berarti bagus kalau buat GC. Jadi saya buat ini, ada pertemuan ini dalam 1 bulan teman-teman, ada training online yang kami lakukan. Ini meeting supervisor awal bulan, teman-teman saya sharing, mungkin teman-teman mau melakukannya di tim, silakan. Ini ajang kami untuk memunculkan top 10 ya, top VP kami untuk sharing di setiap awal bulan. Lalu di sini juga kita sharing mengenai top VP di dalam organisasi. Kalau yang special training ini tanpa kualifikasi apapun, ini gratis, ibaratnya trainingnya tanpa syarat volume poin. Minggu kedua, ini yang hari Kamis ini, besok ya, besok untuk tanggal 10 Februari. Lalu ini juga meeting akhir bulan juga kita meeting bersama dengan tim Zoom untuk mengingatkan kembali kualifikasi yang sedang berlangsung, untuk menginformasikan mungkin hal-hal yang terlupakan, belum diinformasikan. Ada juga yang future leader. Kalau yang 2 ini teman-teman ini berkualifikasi ya. Kalau future leader ini ada supervisor dengan 1000 TVP ke atas. Ini sampai tanggal 24 Januari sih biasanya kami lakukan untuk menjaga. Kadang-kala supervisor kita belanjanya suka di akhir bulan mepet-mepet ya. Biar mereka mau belanja sebelum di akhir bulan banget gitu. Jadi kita menjaganya dengan training dengan volume poin. Lalu ini future training ya, future president team retreat kami sebut namanya. Ini adalah kualifikasi yang dilakukan untuk Stone ya, supervisor 2.500, whole team 3.000, tap team 3.500 ya, itu dia bisa mendapatkan training bersama dengan presiden tim. Oke, lalu teman-teman kita melakukan vacation ini kebetulan saya dipercayakan bersama dengan tim yang suka jalan-jalan gitu. Jadi kualifikasinya jalan-jalan. Kemarin kita ke Bali, ini kualifikasi sedang berlangsung ke Jogja. Intinya teman-teman jadikan semua kegiatan yang tidak mendatangkan royalti sebagai prioritas kedua. Kalau teman-teman pengen jalan-jalan bersama keluarga, mungkin boleh silahkan bawa timnya. Pengen karaoke, teman-teman boleh silahkan bawa timnya. Jadi teman-teman jadikan semua kegiatan itu sebagai prioritas utama kalau mendatangkan royalti. Artinya bersama-sama dengan tim gitu. Jadi kita tuh hidupnya udah di Herbalife, jadi kita berusaha untuk melibatkan tim kita dalam segala hal, seperti keluarga kita sendiri. Kalau kira-kira aktivitas tidak mendatangkan royalti, contohnya kayak nonton layangan putus, kayak nonton film Korea, itu jadikan prioritas kesekian gitu teman-teman, karena nggak datangi royalti ya. Dan teman-teman ini budaya yang kami lakukan di tim, mungkin teman-teman juga sudah lakukan, tapi ini ngaruh banget ya kalau buat kami dan tim, budaya persaingan positif antar supervisor. Mereka berusaha setiap bulan menjadi nomor 1, nomor 2, nomor sekian, jadi masuk top VP-nya gitu. Dan di organisasi kami ini kalau top VP itu di bawah 5.000 udah nggak ada. Jadi minimal 5.000 tuh kalau mau menjadi top VP, bahkan lebih biasanya. Teman-teman, kami nggak hebat, kami hanya beruntung dianugerahi tim yang hebat. Mereka ada di ruangan ini juga sebenarnya begitu banyak kekurangan kami, kelemahan kami, tapi mereka tuh menerima kami apa adanya gitu dengan segala kekurangan kami. Dan juga ini training-training yang kami lakukan. Kalau dia offline teman-teman, online teman-teman lakukan nobar ya, untuk menjaga hubungan dengan mereka bersama-sama dengan tim. Seru ya teman-teman kalau nobar bersama dengan tim. Oke, cerita perjalanan untuk naik level di 3 bulan terakhir. Yang pertama teman-teman, sebanyak apapun teman-teman training dengan tim,
sebanyak apapun training di mana-mana sampai ke ujung langit manapun, teman-teman harus tetap turun ke lapangan bersama dengan tim, merangkul mereka, menurunkan ego. Menurunkan ego sama dengan meningkatkan royalti. Ini kata kunci udah tepat banget ya. Nurunin ego, ningkatin royalti. Saya yang salah, kamu yang benar, udah selesai ya. Saya yang salah, kamu yang benar, udah selesai masalahnya. Jadi teman-teman, kita di Herbalife bisnis manusia, kadang-kala kita punya tim yang don't tell me what to do gitu. Lu jangan ngajarin gue gitu. Kamu jangan ngajarin saya udah tahu gitu. Nggak apa-apa teman-teman, just inspire them gitu. Inspirasi aja mereka. Mungkin mereka ada tipe orang yang nggak bisa dibilangin atau nggak, jangan diajarin deh. Saya udah tahu gitu. Mungkin udah lama di Herbalife dan lain-lain ya teman-teman. Tim kita sebenarnya mau mengejar promo. Jadi kalau untuk naik level teman-teman tidak terlalu terfokus sama promo, mau kasih ini kasih itu, boleh silahkan. Tapi sebenarnya mereka mau ngejar semua yang teman-teman buat tuh mau, bukan nggak mau. Tapi mereka nggak tahu caranya. Mereka nggak tahu caranya, teman-teman. Jadi kuncinya bukan hanya promosi, namun bantu mereka turun ke lapangan, berkeringat bersama dengan mereka. Bantu mereka punya customer base gitu, punya customer gitu. Iya, lagi-lagi ya customer gitu. Ya, bantu mereka sampai kedalaman gitu, teman-teman. Teman-teman, ini yang diajarkan mentor saya, Kak Norlita. Saya copy paste nih dari beliau ya. Volume point adalah harga diri. Tuh ya teman-teman, volume point adalah harga diri. Jadi harga diri kita gitu. Berangka besar gitu. Kamu mau di branding sebagai siapa? Nita Ginting yang apa gitu. Kita yang ngasih branding. Lalu yang kedua, berkualifikasi dan hadir di event training adalah harga mati. Sebut semua kualifikasinya. Saya pastikan saya ada gitu. Jadi ketika ada kualifikasi LDR, ada VIP extravaganza lah, apa segala macam, kita dulu nih teman-teman. Nggak ada yang lain, kita dulu yang harus menjadi contoh bagi tim. Lalu mereka akan mengikutinya. Saya nggak bisa lupa dulu waktu LDR pertama, 2 tahun saya sendirian. Saya keluar kota LDR ke Bandung, kemana, sendirian, nggak pernah ada yang ngikutin. Tapi saya selalu ingat bahwa suatu saat mereka akan ikut saya. Kenapa? Waktu LDR saya bilang, saya promosi, saya foto gitu ya. Dan mereka satu persatu ikut, periode berikutnya nambah lagi 2, termasuk kayak vacation. Awalnya saya sendirian, yang kedua berdua dengan Ika Brahmana, lalu yang ketiga ada Ibu Artilawati, yang kemarin ini ada 5 ID. Ya, kali ini saya yakin sekali teman-teman di atas 10 ID. Untuk LDR ini ada di 15 ID kalau saya nggak salah ya. Jadi artinya teman-teman harus punya target. LDR kali ini saya mau bawa berapa gitu. Jangan sampai teman-teman tuh maunya ngalir aja deh Kanita, kan VP organisasi, VP urusan Tuhan gitu. Nggak bisa teman-teman. Boleh ngalir, tapi air tuh mengalir ke tempat yang lebih rendah. Teman-teman mau naik apa turun? Ayo bantu timnya ke bawah, ayo turun ke tim yang nggak ada yang lain, turun ke timnya. Manut nurut sponsor mentor adalah garansi sukses. Jadi kita teman-teman kompak. Jadi mungkin ya di sana sini ada beberapa banyak kelemahan, tapi kita harus kompak meredakan ego kita. Kalau sama tim udah nggak ada yang lain, gue yang salah, lu yang bener, dah selesai gitu. Jadi kita harus sama-sama ya kompak bersama tim kita. Ini yang paling saya suka ya kata Jim Rohn-nya, voting to change, you have to change. Kalau Anda mau merubah keadaan, Andanya dulu yang harus berubah. Saya pengen tim saya gini deh Kak Anita, saya pengen gini-gini, kamunya dulu. Gitu aja jawabannya. Ya. Ini adalah kualifikasi yang kemarin baru selesai, teman-teman. Saya bersyukur teman-teman dengan membantu tim kita naik level, kitanya pun akan ikut naik. Ya, teman-teman ada flyer yang enggak juga saya tunjukkan. Sebenarnya fokus pertamanya awalnya itu saya ingin riwayah naik level menjadi G Team. Kak Hamidah sudah lolos kualifikasi menjadi G Team. Ika Brahmana mau jadi G2,5, saya nggak sangka angka saya ikut naik gitu. Jadi dengan menyeting mereka angka kita naik gitu. Jadi jangan fokus ke kita. Saya mau jadi ini, saya mau jadi, nggak usah teman-teman. Bantu aja mereka. Ntar teman-teman akan naik sendiri gitu. Nah itu sih prinsip saya juga saya ajarin ke tim. Jadi mudah-mudahan bulan ini juga 2 tab tim saya akan kualifikasi first cut ya. Saya sangat yakin akan tuntas Get Team 2.500-nya. Dan juga riwayah third-nya untuk menjadi G-Team-nya. Jadi teman-teman untuk menjadi milioner tim, bantu 1 orang untuk menjadi G2,5 gitu. Untuk menjadi milioner tim 7.500, teman-teman bantu berapa orang ya? Kalau 7.500 nanti saya tanya Umi deh. Kalau saya nggak salah ada 2 orang ya untuk menjadi milioner tim. Jadi intinya bantu mereka. Teman-teman, kualifikasinya sudah selesai, saya sudah meletakkan, walaupun saya belum terima PIN-nya, saya sudah meletakkan PIN-nya ke dalam box, saya sudah visualisasikan.
udah selesai gitu. Rekognisinya kelamaan, kalau kelamaan ya. Jadi rekognisinya 1 kali 24 jam. Itu ilmu Leonard Osborne kemarin ya di spektakuler sesi leadership. Rekognisinya mau berapa lama gitu loh. Jadi teman-teman udah selesai, saya sekarang on the track, doain teman-teman targetnya tahun ini harus naik level lagi nih, menjadi millionaire team. Dengan cara apa? Bukan untuk saya tapi buat mereka. Bukan untuk saya tapi membantu tim kita untuk naik level. Ntar juga sampai. Itu aja mungkin yang saya sharingkan teman-teman. Kelamaan kah, Bah? Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Saya hanya sharing. Mungkin silakan, Bah. Gimana nih, Bah? Nggak kelamaan sih. Keren banget sharingnya. Kurang tuh kata dokter Lia, kurang. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang Udah, belum Bah? gitu? Oh, udah semua. Katanya ada yang baru Iya. yang mau disampaikan. Abah suaranya di saya putus-putus. Agar bisa menjadi aha buat kita nih. Selain putus-putus ya, cek. Sekarang gimana? Iya. Cek. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, Bah, bisa sekaligus menjelaskan. Oke, cek. Gimana sekarang suaranya? Sudah dengar, Bah? Oke, mungkin ada coaching buat sebelum lanjut ke pertanyaan. Karena sudah luar biasa sekali, strike sekali coachingnya hari ini. Teman-teman leader juga di sini saya yakin sudah mencatat, sudah menandai, sudah mendapatkan aha dari yang diberikan. Mungkin tambahan ada kata ajaib atau coaching ajaib yang menjadi bekal, istilahnya yang akan diijazahkan gitu sebelum masuk ke pertanyaan. Atau langsung ke pertanyaan aja dulu ya. Langsung pertanyaan aja, Bah. Oke. Ini ada pertanyaan, coba saya mulai dari atas dulu. Saya deg-degan loh, ini takut nggak bisa jawab. Oh, ini pertanyaannya masih tentang bagaimana cara bagi waktu. Coach, cara membagi waktu untuk timnya, bersama timnya. Karena kan tadi disampaikan ada di beberapa lokasi ya. Ada di beberapa daerah maksudnya. Oke, terima kasih, Bah. Untuk bagi waktu sebenarnya jawabannya di peta organisasinya dulu. Jadi teman-teman petakan tim Anda, misalkan timnya ada supervisornya ada berapa, ditulis, dipetakan presentasinya gitu ya kurang lebih, dan bekerja sama dengan leadernya, dengan tab timnya. Yuk duduk bareng, berkomunikasi sering-sering sih dengan SNP-nya, SNP kita siapa lagi kalau bukan orang kunci kita ya. Jadi teman-teman kita sering-seringlah, kalau kayak kami seringlah Zoom dengan para tab tim, ngobrolnya apa aja, kadang-kala juga nggak ngomongin Herbalife ya, pokoknya kita ngobrol aja untuk berbagi tugas gitu. Jadi sama seperti kualifikasi yang lalu itu, saya udah bilang sama Ika Brahmana untuk handle Tanjung Balai, saya untuk handle Tanah Dingin Benar Meriah, kira-kira begitu, Bah. Jadi kita berbagi tugas bersama dengan tim untuk semua itu kejangkau gitu. Itu aja, Bah. Baik, gitu ya. Jadi cerdas artinya bekerja sama turun ke bawah seperti yang disampaikan tadi ya. Halo? Tunggu, Pak. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Suara saya jelas. Iya, itu aja, Bah. Oke, berarti betul-betul harus dipetakan lalu turun dan bekerja cerdas dengan orang-orang kuncinya seperti itu ya? Ya, benar, Bah. Oke, baik. Ada lagi teman-teman leader yang akan ditanyakan. Ini momennya sangat langka kalau saya pikir nih, jadi jangan disia-siakan waktunya untuk menyampaikan pertanyaan gitu. Silakan.
Boleh buka mic langsung aja. Kebiasaan. Silakan untuk yang mau bertanya. Buka aja mic-nya. Septi kayaknya mau bertanya nih. Karena yakin sudah banyak catatan dan mic-nya dikunci ya. Admin, apakah bisa buka mic-nya? Oke. Ini ada pertanyaan, Coach. Tipsnya untuk coaching tim yang jauh dan mereka belum paham, belum familiar dengan meeting-meeting online. Tipsnya seperti apa? Terus yang kedua, mending untuk supervisor yang why-nya untuk virtual saja. Itu, Coach. Ya. Siapa tadi yang nanya ya, Bah? Bentar, dilihat lagi di chat. Ibu Haryanti ya. Oke, terima kasih. Ibu Haryanti. Ya, yang pertama untuk tim yang mau hanya requal saja berarti bukan dia orangnya gitu. Jadi teman-teman yang bisa merubah mereka adalah training, nggak ada yang lain. Teman-teman kalau ngomong sama supervisor yang tidak training itu kayak nggak nyambung gitu, bener nggak? Jadi kalau kita supervisor tidak mau training itu sama kayak mobil yang diparkir dan dia angkat rem tangan gitu. Terus teman-teman capek gitu mau ngedorongnya. Ngapain teman-teman nggak kedorong? Jadi teman-teman kalau misalkan ada timnya nggak mau berangkat STS, nggak mau berangkat training apapun, tempatkan hati Anda, ubah cara pandang Anda, dia itu member baru saya, dia itu SC baru saya. Jadi ketika dia WA, teman-teman nggak usah WA ngajak training, udah pasti dia nggak mau. Nanyanya apa? Berapa berat badannya sekarang, Bu? Masih minum Herbalife gitu. Jadi dulu kan dia top VP Kak Nita, dia pernah 5.000, itu kan dulu teman-teman. Jadi sekarang ketika dia itu mungkin nggak mau ke training dan nggak mau ikut mengikuti apa yang kita katakan, tempatkan hati kita dulu yang dirubah. Oh dia ini seperti orang baru. Semalamnya saya baru WA, Ibu berat badannya udah berapa gitu doang. Nggak pernah tuh saya tanya-tanya ngajak STS lagi karena dia nggak ingin teman-teman. Dia mobil yang terparkir angkat rem, capek ngedorongnya. Siapa yang mau kita dorong? Orang-orang yang mau berangkat ke training. Orang-orang yang berangkat ke training itu dia udah lepas rem. Siap untuk awak kita dorong. Dorong saya, Thor. Saya mau. Itu fokus sama yang begitu. Jangan habiskan energi kita untuk ngedorong mobil yang angkat rem tangan gitu. Ya, jadi teman-teman itu aja yang mau saya sharingkan untuk yang hanya fokus rekual. Di saya juga ada, bukan nggak ada. Tapi ya begitu, saya kalau tahun baru, kalau misalkan dia Kristen, saya tetap kasih parcel tahun baru. Kalau dia Lebaran, saya tetap kasih hadiah parcel Lebaran. Kalau dia Imlek juga saya kasih hadiah. Jadi tempatkan diri mereka sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu, sehingga kita nggak lelah ya teman-teman. Fokus sama orang tidak fokus. Itu tadi untuk yang hanya rekual. Kemudian tadi apa ya, Bah? Oh, yang training ya, yang training tadi katanya apa yang tidak terbiasa online, ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Yang bilang nggak bisa siapa? Jangan-jangan kita yang melabel mereka nggak bisa, ya teman-teman. Kalau di kami organisasi kami juga di awal-awal juga nggak bisa, juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang nggak mampu teman-teman. Tapi kita latih, kita ajarin ya, kan kita sering turun bersama mereka dengan tim. Jadi kalau misalkan pas ketemu mereka, ajari mereka micitnya gitu kan, selalu bilang, Kak, kalau dipicit nggak meledak dia, Kak, picit aja ini linknya gitu ya. Jadi ajari mereka bersama-sama dengan mereka untuk melakukan training Zoom-nya. Lama-lama pasti mereka jadi ahlinya tuh kayak Kak Hamidah tuh dulu, paling nggak bisa tuh katanya dia training. Sekarang paling jago dia. Kalau daftar apa dia cepet gitu ya. Karena apa? Karena diulang.
bisa kok, apalagi Zoom kan gampang. Dan teman-teman harus mulai dari sekarang. Jadi thanks juga ya sama pandemi ya. Kalau nggak ada pandemi, saya juga nggak belajar Zoom. Kita juga belajar Zoom-nya nggak ada yang ngajarin, buka Google ya, gimana cara mengoperasikan Zoom. Seculun itu gitu teman-teman. Ya, jadi Canva aja baru di-download waktu pandemi. Di tengah orang udah biasa, udah keren flyernya, kita baru belajar gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya, lebih baik kita culun bareng-bareng, tapi kita sukses berjamaah. Gitu, Bah. Baik, sudah jelas ya jawabannya. Jadi yang seperti itu berarti bukan orang kunci kita, ya, bukan orang kunci kita. Selanjutnya ada lagi yang akan ditanyakan. Aduh. Silakan terkait dengan organisasi dan apa? Ada yang nanya volume pribadi karena sudah strike tadi ya disampaikan. Nggak ada pertanyaan kalau untuk volume pribadi karena sudah ada buku kerja di mana? Sudah ada setting goal di fokus grup segala macam. Sekarang kita merambah ke level berikutnya gitu. Ada yang mau bertanya kembali, silakan teman-teman leader. Masya Allah. Coba saya lihat chat lagi ya. Mau tanya kenapa kok keren banget ya, apa pertanyaannya? Berarti gini ya tuh, kenapa kok keren banget? Coba saya jabarkan. Gini, Coach, tadi kan disampaikan ada di berapa lokasi timnya? 4 lokasi. Bisa di-sharingkan mungkin supaya lebih terpola lagi, bisa dicerna secara maksimal oleh leader-leader di kelas 2500 ini. Bagaimana sih cara expand, berarti kan ekspansi kan, melakukan ekspansi. Bukan ekspansi itu cara mendapatkan orang kunci di satu daerah itu, pengalamannya seperti apa sih Coach Ernita? Halo. Ya, terima kasih, Bah. Untuk ekspansi, teman-teman mungkin saya juga belum seperti para leader yang lain gitu ya, sampai pindah dan lain-lain. Saya dari awal kata kuncinya saya beruntung. Saya beruntung dikirimi tim-tim yang hebat. Sesungguhnya kami nggak hebat, tapi mereka yang hebat karena contohnya ya, saya contohin ada di sini nih tap tim saya nih, ada namanya Nida Umilati. Nida Umilati 4 tahun 5 tahun yang lalu ya kita bertemu dari kita teman kuliah, tapi kliknya waktu itu programnya karena postingan Facebook. Setelah Nida turun berat badan, teman-teman kalau punya customer yang jauh dan mendapatkan hasil produk, kita datang. Kalau saya kuncinya mereka mau datang nggak dulu ke STS di Medan, kalau misalkan ke tempat kita yang jauh. Kalau dia mau datang ke tempat kita yang jauh untuk STS, berarti mereka serius. Dan kalau mereka serius, kita harus 2 kali lipat lebih serius. Kita datang ke sana. Jadi waktu itu Nida kita buka NC-nya 3-4 tahun yang lalu ya di Benar Meriah. Dari situ saya datang ke sana. Lalu Nida ikut training, makin lama makin pintar dan lahirlah tim Benar Meriah. Kalau saya seperti itu, termasuk juga untuk tap tim kami, Ibu Artilawati Sinaga, karena beliau adalah orang Tanjung Balai, beliau buka NC di Tanjung Balai. Disitulah ditemukan adik kandungnya, Kakak Hamidah. Jadi kitanya turun ke daerah, kita buka NC di daerah itu, sampai orangnya kuat, lalu kita balik ke tempat kita. Nanti kalau misalkan dia udah kita harus punya jadwal kerja sih, sebulan harus ada ke sana beberapa kali, karena orang-orang baru ini kan kakinya belum kuat ya, tetap kita harus ajarin gitu teman-teman. Kebetulan kalau untuk wilayah bisnis yang agak jauh dengan kami hanya 2 itu, Bah, hanya Tanjung Balai dan Benar Meriah. Kalau yang lainnya ada di Binjai dan Medan. Jadi
di lokasi Benar Meriah itu didapatkannya lewat COI berarti ya? Ya. Lewat COI kan kenalan kan, teman kan? Berarti Ya, benar, kembali ke hal-hal basic, sebetulnya kembali ke hal-hal basic untuk bisa mendapatkan orang-orang kunci, dapatkan satu orang kunci. Baik teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya terkait tentang materi yang disampaikan oleh coach kita kali ini. Silakan. Coba saya lihat chat dulu ya, coach ya. Oh, ini ada pertanyaan, mentor boleh sharing lebih jelas lagi tentang vacation internal. Vacation internal. Oke, terima kasih Mbak untuk vacation internal. Teman-teman boleh susun nanti vacation kemana yang terdekat, bukan terdekat ya, maksudnya sesuai kesepakatan tim kita. Kalau untuk biaya mungkin ya yang ditanyakan tadi ya Pak, biayanya ditanggung oleh 3 line di atasnya gitu. Jadi urunan, dan kita buatnya juga nggak mahal gitu kan, juga tetap masuk hitungannya gitu teman-teman, supaya semuanya sama-sama happy melakukannya gitu. Dan saya bersyukur punya tim yang tadi tuh nomor 3, manut nurut mentor garansi sukses. Nggak ada satupun orang yang yang komplain kok saya ini, kok saya, nggak ada teman-teman. Saya nggak pernah dengar begitu, karena semuanya satu suara yes, mau kompak, mau bertumbuh secara bersama-sama. Kalau Darman bagian aku kali. Oke, berarti itu ya. Satu komando artinya ya. Semuanya bisa nurut. Baik, ada yang akan menambahkan pertanyaan? Silakan. Dieksplor supaya tereksplor semua ilmu yang beliau punya sehingga beliau bisa naik level ke Saya izin bertanya, boleh? Ya, mentor Edika, saya deg-degan, yang susah-susah mentor. Cuma pemana tapi dari suara. Silakan. Izin, mentor saya Dika dari Jambi, dari kelompok 19. Ini mohon maaf kalau tadi saya masuknya terlambat gitu ya. Jadi kalau boleh nanya sama Kak Nita, ketika Kak Nita merencanakan untuk next level dari 2.500 ke millionaire team, nah itu planning seperti apa yang kakak rencanakan? Jadi kan kita kan pasti bikin planning sendiri dulu tuh, ya kan? Nah, apakah langkah-langkahnya gitu kak? Apakah kakak melakukan pemetaan, kemudian promosi, kemudian menghitung potensi organisasi atau seperti apa kak? Kemudian yang kedua, realnya gitu ya, realnya dari kakak mulai melakukan planning sampai dia terrealisasi itu butuh waktu berapa kali 90 hari kak? Terima kasih. Terima kasih mentor buat pertanyaannya. Kalau untuk rencana next level, yang pertama karena saya ingin tim saya naik level. Itu dia mentor. Jadi saya tidak pernah merancang diri saya untuk menjadi millionaire team, karena saya merancang waktu itu, saya sebut aja karena baru terjadi ya, ada riwayah, kita setting goal buat riwayah. Line kedua saya untuk menjadi Get Team. Lalu kita setting goal ada Kak Hamidah, line ketiga saya juga itu untuk menjadi Get Team. Lalu ada Ika Brahmana, line pertama saya untuk menjadi Get Team 2.500, dan line kedua saya Ibu Artilawati. Kita hitung angkanya mereka dan masuk, hitungannya ketika udah masuk, kita kan pindahkan ke angka kita gitu. Jadi kita totalin, wah rupanya dengan membantu tim naik level, tanpa kita sadari kita naik level gitu dulu teman-teman. Jadi buat mereka, bukan buat saya.
Jadi itu dia selisihnya 1 bulan bersama Kak Hamidah. Jadi Kak Hamidah lolos 1 bulan dibanding kami. Kak Hamidah duluan tuh yang momentum pertamanya. Lalu setelah itu saya dan Ika. Lalu disusul sama Riwaya. Jadi saya bilang sama tim ini gelombang. Teman-teman kalau orang tahu naik surfing lagi naik apa ya papan seluncur ini nunggu gelombang ya bener ya. Dan ini gelombangnya udah datang gitu. Jadi ada 1, 2. Jadi saya nggak izinkan tongkat estafet ini turun. Jadi setelah riwayah nanti bulan ini selesai, saya yakin ya akan ada 1 orang lagi yang akan muncul karena gelombangnya lagi naik. Jadi momentum itu sedang datang, teman-teman jangan sampai kita itu ketinggalan ya. Jadi kalau ibaratnya gitulah kurang lebih. Jadi yang pertama mentor Edika kita fokus ke tim kita dulu. Kita fokus ke tim kita tanpa kita sadari, percayalah dengan membantu mereka, kita sendiri ikut terbantu. Yang kedua, dipetakan itu betul. Jadi kita tulis apapun ceritanya ditulis. Jadi saya orangnya sangat amat manual. Saya catat aja di buku. Nah, kebetulan ada di buku saya nih ya. Catat kayak biasa, kayak hitungan normal ya. Jadi line 1 berapa gitu ya. Line 1 berapa, 2 berapa, 3. Jadi teman-teman catat VP-nya minggu per minggu diupdate. Kalau saya modelnya cuma pakai pensil sama pakai penghapus manual sekali ya. Lalu nanti dicatat, kita update. Nah, ketika angkanya seseorang itu kita catat misalkan 5.000 volume poin, terus kita gimana dong kalau dia belum 5.000? Ya kita datang bantu. Kita datang ke sana, teh party bareng dia, gali orang di balik dia, closingin. Jadi kita bukan hanya nyuruh-nyuruh gitu, tapi kita juga ikut sama-sama terlibat berkeringat bersama dengan dia. Gitu ya teman-teman, apalagi corporate ada kualifikasi LDR dan lain-lain, ada vacation, jadi sekaligus gitu loh teman-teman. Nah itu dia kalau untuk pemetaan iya harus dicatat karena naik level itu nggak bisa kebetulan. Kebetulan nih saya 80.000 nggak bisa. Jadi dia harus direncanakan. Awalnya momentumnya seperti saya bilang vacation di bulan September, waktu itu angkanya sudah 75.000 kalau saya nggak salah, 75.000 nggak kekejar untuk ke 80.000. Bulan 10 ternyata nggak masuk hitungannya bulan 11. Jadi kualifikasinya dimulai di November, Desember, dan di bulan Januari. Teman-teman, kalau saya ya entah kenapa sangat amat bahagia di akhir tahun. Waktu itu tahun lalu juga saya 2.500-nya di akhir tahun. Karena di akhir tahun itu momentumnya banyak ya teman-teman. Momentum rekualifikasi, kemudian juga momentum vacation. Jadi di akhir tahun itu saya ingat banget kata Umi ya, banyak orang yang naik level. Jadi waktu kata Umi banyak orang, saya langsung ada saya gitu. Jadi saya mau gitu. Saya mau tim saya naik level. Seperti itu, mentor. Terima kasih, Kak. Oke, jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, ini Kak Coach ada pertanyaan lagi nih di chat. Coba saya sampaikan. Bagaimana caranya mudah merekrut pebisnis? Kalau closing, alhamdulillah selama ini mudah. Oh, berarti mengarahkan customer-nya supaya betul-betul mau melakukan bisnisnya seperti kita. Gitu kok, Coach Ernita, silakan. Ini dari Marlina Aceh. Ya, tim saya nih, Ibu Hamil ya, dari kelompok 15. Oke, timnya Heronisa ya, tim mentor saya nih Kak Nisa. Jadi untuk mendapatkan customer membeli produk, kita harus punya hasil produk yang cetar dulu. Untuk mendapatkan orang yang melakukan bisnis, kita harus punya hasil bisnis juga gitu teman-teman. Jadi kitanya menunjukkan hasil bisnis kita. Dan ini tantangan buat orang-orang baru ya, kadang-kala kalau kita para tap team sudah punya hasil bisnis, ibaratnya uangnya sudah ada, sudah bisa ditunjukkan dan lain-lain. Bagaimana dengan tim kita yang memang juga uangnya belum banyak? Gimana dengan tim kita yang mungkin hasil bisnisnya belum ditunjukkan? Justru disitulah kita turun dan datang bersama-sama dengan dia gitu. Jadi saya misalkan datang kemarin ke line keempat saya ada di Grugo ya.
ada di Grugo, di situ kita HOM, kita tunjukkan hasil bisnis kita, kadang kita nunjukkan transferan, ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita tunjukkan transfer, ini hasil bisnisnya, ini hasil bisnis pemilik NC-nya namanya Titin Hartina, dan di situ mereka akan tertarik juga melakukan bisnis sama seperti kita. Kalau untuk strategi tetap seperti sama dengan teman-teman yang lain, kita buka NC, ada yang diusir nggak mau pulang, ada yang orang cinta banget sama kita, ikut tertarik sama bisnisnya, dan dia nempel. Jadi alurnya gitu ya teman-teman, dia nempel di NC, sewaktu dia nempel di NC, dia dapat hasil produk dan lain-lain, pilihannya dua, dia mau meneruskan NC itu atau kita buka NC yang lain gitu ya buat dia. Jadi duplikasinya dengan dua cara itu, teman-teman. Gitu, Bah. Baik, itu ya penjelasan yang elegan sebetulnya. Jadi bagaimana caranya mengajak untuk customer kita mau melakukan bisnisnya. Ada lagi? Silakan. Oh, ini langsung nyambung nih. Nah, begitu dapat tuh terus mengarahkan untuk mau melakukan NC-nya seperti apa? Seperti itu, Coach. Ya, kalau saya tadi saya bilang misalkan seperti NC kami nih ya, yang ada di pasar saat ini sudah diduplikasi kepada tim gitu ya. Kalau dia mau menggantikan NC itu boleh, saya selalu bilang kalau kamu ganti NC ini, kamu tamunya udah ada, jadi dia nyaman ya, tidak ditinggalkan NC yang kosong gitu. Jadi udah ada customernya. Kalau misalkan dia mau buka NC baru, nggak apa-apa juga, tapi kamu harus siap ya, kita mengundang dari awal, dari nol lagi. Pilihan di tangan dia, mau yang mana. Kalau saya nggak pernah saklek gitu teman-teman, harus tidak begini, harus begini, yang mana dia rasa aja. Semua punya kekurangan kelebihan. Yang A punya kekurangan juga kalau diduplikasi, yang B juga kalau tempat baru ada kekurangan kelebihan. Sama aja namanya juga kita berbisnis ada kekurangan kelebihannya. Namun tadi ada pertanyaan dari Coach Oneng, bagaimana NC itu diteruskan, kan customer-nya adalah customer kakak. Kak Oneng, kalau untuk tim kita, Kak Oneng, ibaratnya apa ya, kepalanya kita aja kita kasih gitu, ibaratnya. Jangankan untuk tim customer kita, gimana tuh customer kita, ya kasih aja semuanya. Penduduk Indonesia 220 juta, 220 juta penduduk Indonesia, masa kita mau berebut mah sama orang yang gantiin NC? Jangan, ini punya saya nih, kamu nggak tahu nih begini. Jangan gitu teman-teman. Jadi kasih aja semuanya, kita tuh duluan dari mereka, kita itu lebih banyak training dari mereka yang baru-baru, kitanya cari yang baru gitu, makanya kita pun harus cari kerja keras lagi, kerja keras gitu. Tapi kalau untuk yang misalkan nih sudah di member K, sudah SC, SB, tidak mungkin bla 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 gitu ya, nggak apa-apa itu order ke kantor, tapi yang belum dimemberkan, mungkin udah dimemberkan sih, tapi misalkan dia cuman kalengan, nggak beli ke kantor, nggak apa-apa, kasih aja sama yang punya NC. Kalau saya prinsipnya gitu, tidak hitung-hitungan sama tim ya, tidak hitung-hitungan sama tim, sama seperti mereka juga kita ajari tidak hitung-hitungan sama biaya training. Saya nggak pernah lupa bilang sama tim kita bahwa kalau kita hitung-hitungan biaya training, percayalah Herbalife akan hitung-hitungan transfer ke kita. Tinggal tunggu aja waktunya. Kok saya nggak dapat transfernya kayak kakak, kayak si A, si B, si C? Coba cek diri sendiri. Kita hitung-hitungan nggak? Kita beli tiket offline-nya 1 apa 2? Suami istri apa sendiri? Jangan-jangan kita ekstravaganza karena hampir 1,5 juta 1. Kan bisa nobar gitu ya. Itu bagian dari apa ya? Integritas sih, kejujuran. Kejujuran itu dilakukan saat nobody knows gitu. Nggak ada yang tahu teman-teman ketika teman-teman nggak melakukannya gitu. Gitu ya. Oke, itu ya jawabannya ya. Jadi memang perlukan betul-betul 99% sikap mental positif. Saat kita memberi, maka sejatinya kita sedang menanam kebaikan, beribu kebaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya mempersilahkan? Ada Kak Norlita, silakan Kak Norlita kalau ada yang mau ini disampaikan. Kayaknya beliau sedang membangun tim nih kayaknya, jadi agak-agak sibuk. Saya lihat ada di kendaraan. Iya, assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Jadi saya lagi ngerasa bersalah. Iya, luar biasa.
kelompok 19. Mohon maaf lahir dan batin. Saking saya, iya tadi Mas Bang Dika, punten ya. Agak telat tuh share linknya dikit lah ya. Boleh kok diulang sama Nita Ginting mah. Sebut aja nama saya 3 kali. Ya. Mana Nita? Kak, Agak telat aku tadi ngasih linknya. Ada 5 menit lah ya. no Jadi problem, kalau Kak. telat, japri aja udah Nita Ginting ya. Apapun dikeluarkan sama dia. Isi kepalanya bisa dikeluarkan semua sama dia ya. Kalau nggak Kalau ada yang belum dikeluarkan bisa dipandu Kakak Mentor. Iya. Luar biasa. Saya sih cuma mau nanya gini ya. Tadi saya tetap pakai handset sambil jalan, ini perjalanan pulang ke Jakarta. Alhamdulillah buka NC-nya udah selesai ya. Masya Allah. Semangat banget ya. Maksudnya tuh ngedengar cerita Nita Ginting itu kayaknya Masya Allah gitu ya. Tet gitu ya. Maksudnya tuh ada ini. Jadi udah tahu gitu solusi dan lain gitu, luar biasa ya. Apalagi energinya bertumbuh nih. Baru new millionaire member ya, luar biasa ya. Nah, saya ini ke Nita adalah Nita punya organisasi yang luar biasa gitu ya. Pasti adalah di titik yang down gitu ya, namanya manusia gitu ya Nita ya. Nita sebagai mentor ya, maksudnya di organisasi Nita kan Nita nih ya, yang ini gitu ya, yang inilah mentornya lah di tim tangguh gitu. Nah, apa yang Nita lakukan Nita pribadi gitu dalam mengatasi diri Nita untuk bangkit gitu. Ada terjangan seperti ini, tim yang ini begini gitu. Untuk mengontrol itu Nita lakukan. Gimana cara Nita menghandle diri Nita sendiri gitu. Oke, itu aja sih Nita. Terima kasih, Mentor. Ya. Iya, jadi untuk kendala ya seperti yang dilakukan mungkin Kak Ita juga tahu ya. Jadi apa sih yang nggak saya cerita sama Kak Ita ya? Ibaratnya kayak gitu. Teman-teman, saya punya satu titik di mana waktu itu memang pernah bersedih karena tim dan lain-lain gitu. Itu nggak saya pungkiri. Ketika tim kita tidak melakukan apa yang kita lakukan gitu. Maksudnya kita ngajarin, ayo teman-teman kita sepakat kompak lolos LDR ya, supaya tim kita orang-orang baru ini lolos LDR. Tapi kan teman-teman kita nggak bisa paksa orang, kita nggak bisa tim kita nggak mungkin kita marahin ya ketika nggak lolos LDR, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi ada satu titik kok saya kesulitan untuk mengajak tim ini untuk lolos dan lain-lain gitu, sehingga saya waktu itu pernah menyerah untuk diri sendiri, kayaknya udah deh yang ini nggak usah dulu nih teman-teman. Saya ingat tuh jawabannya ada di training waktu itu, bersama dengan Dokter Dayu ya. Dokter Dayu bilang kalau tim kita nih misalkan ada tab tim A gitu ya, dia misalkan tidak berkualifikasi di yang lain-lain gitu kan, yang tahu nggak lolos kan cuman kita, sponsor mentornya. Ya, jadi teman-teman para tap team mungkin para leadernya jangan malu gitu ngomong sama timnya. Nggak ada kok yang bilang kalau kamu tuh nggak lolos kamu tuh dipermalukan, enggak. Jadi dulu pernah terjadi seperti itu. Yang bersangkutan ini mungkin rendah diri gitu. Jadi saya selalu bilang nggak ada yang salah kalau kamu nggak lolos, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu udah lakukan yang terbaik. Yang penting saya minta jangan berubah cara kamu bicara sama tim, cara kamu menangani tim, jangan ada yang berubah. Karena yang tahu angka kamu turun cuman saya, yang tahu tuh kamu gimana cuman saya, dan saya nggak mungkin akan kayaknya menjelek-jelekkan kamu di depan tim gitu. Nggak. Kalau saya melakukan itu saya yang rugi. Berarti saya kehilangan sosok pemimpin untuk dia gitu ya. Jadi teman-teman, itu mungkin Kak Ita fase yang pernah saya lalui, tapi setelah selesai waktu mengalami itu jawabannya cuma satu, yang seperti yang Umi ajarkan, saya yang salah, kamu yang benar.
saya yang salah, kamu yang benar, udah selesai gitu. Jadi kita berdamai kembali, kita ternyata kita hanya miskomunikasi kok, bukan karena saya itu sama kamu tuh kenapa-napa. Setelah itu jadi makin baik dengan menurunkan ego. Sebenarnya kalau kita mau naikin ego kita, kan kamu yang begini, kan kamu enggak ya teman-teman, turunkanlah ego sampai apa ya, kita rendahkan aja hati kita serendah-rendahnya sampai nggak ada yang bisa merendahkan kita. Biar urusan Tuhan aja yang meninggikan kita. Karena siapa sih kita ya teman-teman ya. Jadi kita itu mungkin gimana-gimananya pun tetap apapun ceritanya Tuhan lah yang atur gitu. Kalau saya sih begitu, mentor Kak Ita, titik yang pernah saya lalui. Kalau untuk bagaimana supaya bersemangat dan menangani kendala-kendala, tetap jawabannya di training. Apapun ceritanya, back to basic, training. Kita training, apalagi training kepemimpinan. Training kepemimpinan ada di mana? Satu, LDR. Yang kedua di mana? Di leadership spektakuler. Di mana lagi? Nggak ada, teman-teman. FPTR. Artinya teman-teman, kenapa kita kok Kanita cerewet banget ya lolos LDR, kok itu melulu ya teman-teman. Kira-kira kalau anak saya nih Excel usia 10 tahun, pulang jam 1 malam. Dia ketok pintu gitu, tok 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 tok, "Mah, mau masuk." "Oh, silahkan sayang, masuk aja." Begini kan enggak ya. Gimana saya sebagai mama? Saya marah dong. "Kamu kemana? Dari mana? Kok bisa pulang jam 1 malam?" Nah, sama kayak tim kita. Kalau dia nggak lolos LDR, ya wajar kalau saya marah. Dia lagi nggak di track-nya gitu. Dia ibaratnya di rel, dia keluar rel. Saya takut kamu nyemplung gitu loh. Jadi kalau saat kita tuh sebagai orang tua, para leader, kalau kita kurang cerewet, harus belajar sedikit cerewet. Ya belajar, ini LDR tuh begini, ini begini. Kenapa? Karena kita yang punya matanya, kita yang bisa lihat, oh kalau si A ini anakku ini yang kucintai ini lolos LDR, timnya mengikuti, angkanya sehat, dia bisa naik level, dia bisa merubah hidupnya dan lain dan lain dan lain. Dan dia itu belum bisa melihat. Yang bisa lihat siapa? Kita leadernya, kita mentornya yang bisa melihat. Jadi kita tuh wajib, ini apalagi bulan pertama teman-teman. Kalau ada sampai supervisor yang tidak lolos LDR, dia nggak punya nyawa 4 bulan. Itu kata mentor saya, Kak Norlita. Kamu tuh kehilangan nyawa. Saya tinggal copy paste aja apa kata Kak Norlita. Makanya gaya-gaya bicara saya mirip-mirip ya sama Kak Norlita ya. Itu aja mentor. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya bersyukur ya teman-teman. Nita ini adalah teman Loveland, teman-teman, teman Loveland tapi rasa perselen. Luar biasa. Jadi pengen nangis kalau ingat ya teman-teman ya perjuangan gitu. Karena kita juga butuh Loveland teman-teman buat saling mengisi, saling memotivasi gitu ya, saling berbagi gitu teman-teman. Gitu ya. Saling menginspirasi lah, saling cerita, training kamu gimana gitu kan. Karena kita kan sama tim, sama sponsor, mentor kan udah, tapi kita juga kan pengen cari pengalaman gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu perlu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya, dulu 2017 ya Nita ya, itu Nita masih AWT teman-teman ya. Luar biasa, Ika masih WT, Ika juga belum paham apa-apa. Luar biasa teman-teman. Ya sekarang udah sama loh, udah pilih ada tim member. Luar biasa, saya juga kadang seperti mimpi gitu ya. Kadang saya bilang sama Abraham kemarin, kadang nggak perlu waktunya ya teman-teman ya. Nggak lihat lagi waktunya berapa lama gitu, itu nggak penting sepertinya teman-teman. Yang terpenting adalah present momennya, adalah hari ini adalah new letter member. Terus akhirnya kita bekerja kembali ya, bersama-sama, jadi saling menarik energi teman-teman. Luar biasa semangat. Dan beruntung kita ada di Fokus Group. Terima kasih Umi Founder, I love you ya. Kita jadi Loveland ya dari seluruh Indonesia ya. Beruntung yang bergabung ada di Fokus Group ya. Kita doakan semoga ya Umi ya, Masya Allah ya, segera ada Umi ya naik level teman-teman ya. Kita doakan sama-sama Umi menjadi 15K teman-teman ya. Pastinya doanya eksekutif presiden tim 15K tahun 2022 ini juga buat Umi. Amin ya robbal alamin ya. Oke, luar biasa ya. Mungkin itu ya udah luar biasa teman-teman.
Ini lagi panas-panasnya nih Nita Ginting, masih istilahnya baru naik level teman-teman. Kalau teman-teman di sini mau bertanya, jangan malu-malu, jangan sungkan teman-teman. Kita adalah sama, kita adalah satu teman-teman ya. Itu aja mungkin Abah, so mangga dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih mentor Kak Norlita. Jadi teman-teman, kalau saya sama Kak Norlita memang sayanya sendiri yang mendekat-dekatkan diri dulu di awal ya. Jadi saya selalu tahu bahwa kalau saya itu kan guru ya, saya sering bilang sama murid-murid kalau mau pinter, ayo berteman sama yang juara kelas. Jangan berteman sama orang yang suka bolos. Karena kamu nanti ikutan bolos. Nah, jadi karena saya tahu itu, saya lihat Kak Norlita bertumbuh, saya lihat Kak Norlita milioner tim, kan saya mau naik level. Waktu itu saya AWT teman-teman 2017. Saya nginap di rumah Kak Norlita di lantai 2. Saya lihat cara dia bicara, buku yang dia baca, saya tiru plek ketiplek. Jadi saya mau meniru orang yang sukses. Jadi teman-teman di sini kalau ada mentornya, janganlah mentornya duluan yang sapa, halo apa kabar. Kita yang harus kejar. Karena dia ilmunya, karena dia sumber segala. Dia nggak balas, teman-teman telepon. Dia misalkan mungkin lagi sibuk, besok WA lagi. Ini kita kadang-kadang nggak gitu. Ini nanti mentor kita nggak balas, udahlah baper, udahlah ini, udahlah itu. Teman-teman harus ingat, kita kalau mau ikutan harum berteman sama tukang parfum ya. Kalau saya mau jadi milioner tim, saya berteman sama Kak Norlita, sama Bu Haji Tuti, sama Dokter Lia. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi Kak Norlita, terima kasih banyak. Sebenarnya banyak cerita yang sudah kita lalui bersama, tapi doa saya, mimpi saya belum berubah. Saya ingin direkognisi milioner tim 7.500 RO bersama dengan Kak Norlita dan tim. Amin, amin ya Allah. 95 orang apa 85? Amin ya Allah. Yang ada di ruangan ini ya mendoakan kita semua naik level berjamaah. Amin. Ya, Masya Allah. Yakin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini masih seru, atau saya beri satu lagi untuk penanya sebelum kita closing statement. Ada lagi kah? Kak, kalau nggak ada yang nanya, aku deh nanya. Boleh Mas Dika, korek aja Mas Dika. Bang Dika korek aja. Bang Dika mau nanya. Ada mungkin saya akan gitu ya. Bisa, boleh? Oke. Boleh, silakan. Ya, nuhun. Kanita, itu kan kita kan kadang-kadang gini ya, punya itu kan ada tuh misalnya nih, tadi kan ngomongin soal mobil yang lagi narik angkat rem tangan plus ngijak rem kaki gitu ya. Mandek banget gitu ya. Gimana kalau posisinya dia itu leadernya di situ? Artinya dia first line kita, mungkin dia sudah AWT dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana sih strateginya yang cakep gitu ya, agar kita bisa, di bawahnya ini masih ada mobil yang mau lari, cuman kan atasnya mandek nih, mandeknya dia ngangkat rem, ngijak rem kaki gitu. Nah itu kira-kira kalau pengalaman Kak Nita gimana? Harus ganti mobil kalau itu. Terima kasih mentor. Ini kayaknya mentor saya nih Coach Edika ini lagi berkualifikasi presiden tim bulan pertama nih kayaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Jadi yang Coach Edika tadi sampaikan itu kayaknya semua kita, apalagi Umi ya, kita aja yang masih baru begitu, apalagi Umi yang sudah lama di Herbalife, ngalamin banget mungkin orang di atasnya itu ngangkat rem plus injak rem kaki. Saya tadi itu cuma bilang angkat rem tangan, rupanya ada plus injak rem kaki. Jadi jadi benar-benar kebayang dong betapa beratnya itu gitu, dan kita dorong menghabiskan energi ke situ gitu ya. Jadi saya mengalami. Caranya, triknya ialah Coach Edika turun
ke bawahnya yang angkat rem tangan ini. Dibantu aja, ajak ikut tea party dan lain-lain. Ajak dia boleh, tidak diajak juga nggak apa-apa. Ntar tanggal 15 kan dia senang senyum-senyum karena duitnya banyak. Ya kan? Yang penting kita bantu organisasi di bawahnya. Nanti kalau duitnya banyak, dia juga nanti akan sapa kita lagi. Kok organisasinya udah segini ya? Perasaan saya nggak ngapa-ngapain tuh, gitu kan? Lalu saya tinggal bilang gini, misi saya berhasil. Saya memang pengen kamu tuh balik lagi, diamond saya yang lalu, pengen kembali lagi gitu, seperti yang dulu lagi. Caranya saya pengen bantu orang di bawah kamu. Jadi ketika timnya kita bantu, percayalah teman-teman, dia pasti senang dan bahagia. Nah, kalau itu pun dia nggak senang bahagia, no problem teman-teman. Tahun Herbalife, Magical di Herbalife terjadi kok. Nanti kita nggak berharap dia hilang ya, cuman nanti akan kembali lagi kok, Coach Edika, apa yang harusnya menjadi hak kita atau apa yang menjadi hak dia. Yang penting prinsipnya bantu kedalaman organisasi kita tanpa pandang bulu siapa dia, lain keberapa gitu. Karena kita juga kan kalau dibantu sama mentor kita ditanya lain keberapa, kita nggak seneng ya. Jadi kita juga bantu ke organisasi kita sampai LAN tidak terbatas. Begitu ya, Anita. Pak Dika. Ya, makasih Kang. Nah, terima kasih. Baik, kayaknya sedikit dong, Boy Abah. Oh, baik, silakan. Ya, makasih waktunya. Barusan mentor Ernita ada sedikit kata-kata buat saya nih, yang buat saya belum bisa saya lakukan. Sebenarnya kalau pola kerja hampir mirip-mirip gitu ya. Cuma satu yang saya belum bisa nih. Bagaimana saya harus cerewet sama tim. Saya nggak bisa cerewet nih Mbak Anita. Jadi kayaknya kalau dengan pola yang kalem agak berat naiknya, harus pakai cerewet. Nah, kasih tip dong bagaimana saya bisa cerewet sama tim gitu ya. Makasih. Terima kasih mentor Pak Iwan. Sebenarnya gimana ya Pak Iwan ya? Kalau kata mentor saya Kak Norlita, kalau kamu cerewet, kalau dia mungkin sakit hati karena kamu ngomong begitu, tahu nggak? Buat dia. Tuhan yang tahu kok nanti. Jadi biarin aja Pak Iwan, misalkan kita ngomong dicerewetin gitu, tapi habis itu kan dielus-elus Pak Iwan, disayang-sayang, ya kan? Kasih energi 1, habis dimarahin kan, dikasih energi 1, kan dia seneng lagi Pak Iwan. Kebanyakan ngeluh sekali saya, kurang cerewet. Maksud Pak Iwan yang ngeluhnya dia gitu Pak? Pak Iwan mic-nya mati. Pengen belajar saya bagaimana cerewet ke tim gitu. Karena saya belum bisa cerewet nih ke tim. Iya, jadi Pak Iwan kalau melihat jumlah supervisor saya, itu belum banyak ya Pak Iwan ya. Tapi saya selalu memesankan sama tim, jangan lahirkan supervisor kalau tidak mau ke bisnis, supaya angka retensi kita itu bagus gitu. Jadi benar-benar mau ke bisnis. Adalah pasti 1-2 yang akan cuman pecinta produk, tapi itu tidak banyak. Kalau Pak Iwan lihat dari jumlah supervisor rata-rata saya, itu rata-rata VP-nya itu 2.500 dibagi dengan jumlah. Jadi tidak ada yang artinya angkanya bervolume besar, istilah Umi, angkanya besar kata Umi gitu ya. Nah, jadi Pak Iwan selalu ingat saja bahwa anak Pak Iwan tuh kalau misalkan melakukan kesalahan, kalau kita nggak cerewet, dia pasti sedang menuju jurang gitu, menuju pergaulan bebas dan lain-lain. Jadi kalau kita misalkan ya udah dia kalau nggak lolos LDR, ya udah biar aja gitu kan. Sebenarnya kita adalah orang tua yang tidak sayang gitu Pak Iwan. Kalau kita justru sayang sama anak kita, masa jam 1 malam kita bilang, oh nggak apa-apa, besok ulang lagi ya sayangnya, besok ulang jam 2 gitu. Kan enggak ya Pak Iwan ya? Pasti kita marahin, jangan-jangan kita tali pinggang gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya dia tidak pakai narkoba atau yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya bukan kecerewetnya si Pak Iwan, lebih ke mengingatkan terus-menerus, dijapri terus-menerus bahwa LDR tuh begini, mungkin kamu nggak paham kenapa harus LDR. Jadi satu kata kuncinya,
Yang pertama kita dulu yang lolos. Lalu kita mengajak tap tim kita bersama-sama dengan lolos. Jadi sehingga sangat amat mudah sekali LDR ini akan menaikkan level kita. Itu angkanya udah pasti sehat banget Pak Iwan, organisasi. Kenapa? Pak Iwan bisa bayangin misalkan dari 20 supervisor kita lolos LDR, itu mungkin sudah mengantarkan kita ke mana ya Pak Iwan ya, ke level berikutnya gitu. Jadi LDR teman-teman mungkin boleh ketik di kolom chat karena ini bulan pertama. Saya kalau ngomongnya LDR aduh merinding gitu ya, karena LDR ini adalah sekolah calon presiden tim. Kalau mau naik level fokus LDR, yakin teman-teman. Bukan kitanya fokus, tapi ajak tim bersama-sama untuk fokus. Yes. LDR harga mati tuh kata Ika Brahmana. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Kita para tap tim, kita tembak ke PIP LDR. Kalau kita nih para tap tim tembak ke PIP LDR. Bisa dengan angka 6.000, bisa dengan menciptakan aktif pol tim di bawah kita. Nah, jadi dapat 3.000 deh buat vacation. Tembaknya PIP LDR gitu. Ya. Kan? Semangat Bener, teman-teman yang penting Bonus mau ya. aja dulu. Kalau mentor saya pasti Iya, di atas mau aja dulu. satu tingkat Ya. selalu di atas saya. Kalau kita ngomong lolos LDR, Kak Ita ngomong, kamu jangan ngomong lolos LDR, kamu VIP LDR. Nah, gitu ngomongnya. Nah, jadi Mantap. Kan Bung Karno mengajarkan. gimana? Bermimpilah setinggi langit, kau akan jatuh di bintang-bintang. Ya. Semangat Siap semua. mentor, laksanakan. Cakep. Waduh, keren banget ya. Jadi memang seperti itu action dari coach kita. Baik, sebelum ditutup, kayaknya tidak ini juga. Di sini sudah hadir Pak Kepala Sekolah nih. Kayaknya Pak Evi, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, Pak Evi kayaknya sedang persiapan menuju masjid. Sebelum ditutup, Umi Founder bisa memberikan statement di kelas 2500 ini. Umi didoakan naik level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau tadi lagi nungguin disuruh abang ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Saya mau ngajarin satu pertanyaan dulu, ya. Mungkin saya nggak ingat atau gimana. Saya tuh sebenarnya udah pernah belum sih ketemu Ernita? Belum, Umi. Udah, Umi, udah. Di Waktu Bandung. kita jadi tamu icip-icip. Hah? Fokus grup. Fokus grup. Di Belgia, Umi. Oh, pernah Iya, datang ya? kemarin Oh, di bawah iya, Kak benar. Ita. Pernah, Umi, sekali. Oh, pernah sekali. Jadi tamu Belgia. icip-icip saya, Umi. Wah. Saya lagi inget-inget nih, saya tuh kapan pernah ketemu gitu ya, tapi kok kayaknya udah kayak anak saya aja nih. Kemarin tuh ngobrol-ngobrol, Ernita, kamu harus jadi bicara GC nih, makanya aku bilang sama Abah, GC-nya harus di awal, karena yang periode kemarin nggak ada GC, sekarang GC dulu dibuat ya, ya, luar biasa, sangat exciting sekali. Nah, mohon maaf tadi ada telepon dari member gitu kan. Saya mungkin boleh dengar satu statement lagi gitu ya Kak Ernita gitu ya. Karena di sini momentumnya luar biasa. Bulan pertama untuk LDR gitu ya. Namun faktanya gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Kalau seandainya dalam ruangan ini kita data gitu ya, dari 83 orang gitu ya, berapa persen sih yang lulus LDR gitu kan? Itu tapi kan kita nggak data, gitu kita nggak data gitu kan. Dan kita ya bahasanya yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Jadi saya nggak data, saya nggak data yang lalu biarlah berlalu ya. Namun apa sih yang saya tadi miss satu statement gitu ya. Tolong sampaikan satu hal gitu ya, alasan gitu ya. Maksudnya apa ya? Saya sangat berharap gitu ya, orang-orang yang hadir di ruangan ini di GC 2500 plus adalah orang-orang yang memang calonnya presiden tim yang mereka hadir di LDR. Bukan hanya sekadar GC itu kan cuma 9 sekali gitu ya.
boleh disampaikan sekali lagi highlight gitu ya. Karena saya sangat berharap penuh gitu loh. Orang-orang yang hadir hari ini adalah orang-orang yang masuk kualifikasi LDR bulan pertama sampai bulan terakhir dan nembus VIP. Saya ingin dengar lagi satu statement lagi. Silahkan. Terima kasih Umi. Umi, kita pernah bertemu di sekali, waktu itu jadi tamu cip-cipnya Kak Norlita. Tahu nggak Umi, waktu pertama kali saya langsung kan berbinar-binar, saya bilang, Kak Norlita keren banget sih fokus grup, kok bisa begini? Kak Norlita cuma pesan satu, kalau kamu mau buat fokus grup kayak gini, kamu harus ke Jakarta sebulan sekali. 2 minggu sekali loh ini, kamu ke sini. Dokter Lia, Dokter Heni tuh dari Bandung loh ke Jakarta. Kamu juga. Kamu harus bayar harga, Nita. Waktu itu saya berpikir, yes, saya berangkat. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Kenapa? Kan gitu kan. Ternyata pandemi melanda, Umi. Jadi kayaknya Tuhan tuh mempermudah jalan saya gitu, Umi. Jadi sehingga bisa belajar dengan Umi. Kita tuh memang kayaknya saya udah ditakdirkan belajar dengan Umi. Terima kasih Umi dari FG27 sampai hari ini. Kenaikan level ini tentu saja karena ajaran Umi ke saya, bagaimana cara Umi bicara, saya perhatikan dan lain-lain gitu Umi. Kalau untuk LDR, apa ya Umi, kadang-kala saya suka takut ngomong kalau sama bukan organisasi saya gitu, takutnya dikira lancang banget apa gimana, tapi karena apa ya Umi, saya itu sudah mengalami berputar-putar di padang gurun selama 4 tahun pertama gitu. Teman-teman kalau tahu berputar-putar padang gurun tuh nggak ada jalan keluar gitu. Jadi saya itu posisinya AWT, lolos LDR, tidak pernah berangkat LDR, kadang lolos, kadang enggak, kadang VIP, kadang enggak, karena memang saya dari dulu memang top produser gitu, biasa 5.000, 2,5, 3.000 tuh nggak ada yang nyuruh gitu, memang karena customer-nya ada gitu. Nah jadi waktu itu saya menarik diri, kenapa ya saya nggak naik-naik level ya? Apa yang salah dengan saya? Jadi teman-teman, kenapa saya waktu itu berangkat pertama LDR itu karena Kak Ita yang menyuruh, dan Kak Ita nggak tahu waktu itu saya pertama kali LDR. Ketika pertama kali LDR di situ saya baru ngerti, oh pantes orang naik level di LDR. Ternyata dia nggak cuma berenang sendirian, dia ngajak teman-temannya ikut berenang sama-sama gitu. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin bingung, kenapa ya saya nggak naik level, kok saya gini-gini aja ya. Teman-teman coba cek dulu ke diri sendiri, gimana dengan LDR-nya? Apakah kita masih bolong-bolong yang pertama? Atau kalau mungkin kita tidak bolong-bolong, apakah kita cuman jagoan sendiri, lolos-lolos sendiri? Kita ajak nggak teman-teman kita untuk, tim kita untuk lolos LDR bersama-sama? Jadi teman-teman, apapun ceritanya untuk mempelajari ilmu kepemimpinan, sekolahnya cuman ada di LDR. Kalau teman-teman tidak belajar di situ, kita ibu rumah tangga, kita guru, terus kita belajar dari mana ketika ada supervisor kita yang berantem dengan supervisor yang lain? Sekolahnya di situ, teman-teman. Saya sering sekali di LDR itu menemukan puzzle-puzzle saya yang hilang. Saya nggak bisa lupa ya, waktu itu ada Siska, LDR yang kemarin tuh terakhir ya, Siska Siregar. Waktu itu saya ada masalah dengan tim, dia ngomong komunikasi adalah kunci. Dia tuh kayak nabok-nabok saya gitu. Jadi setiap LDR itu kayak kita tuh lagi diajarin bagaimana puzzle-puzzle kita ini dirangkai dengan baik gitu. Jadi waktu Siska Siregar bilang kita tuh sama tim harus gini, komunikasi kita tuh harus diperbaiki, saya langsung setelah itu memperbaiki komunikasi saya. Mungkin ada di sana sini yang masih cemong gitu ya. Jadi belajar. Jadi teman-teman para pemimpin, kalau kita pemimpin nggak lolos LDR, kayaknya apa ya Umi ya, kadang kita tuh beli tiket tujuan Medan, tapi belinya tiket Ambon gitu, nggak satu frekuensi. Kata go presiden tim, kita mau naik level, tapi nggak lolos LDR. Saya cukup aneh gitu kalau ada orang yang mau naik level serius training ke sana kemari, tapi nggak menempatkan LDR itu suatu hal yang wah gue harus kejar nih whatever it takes gitu. Itu sih Mi. Jadi apapun ceritanya teman-teman, organisasi kita mau naik level bukan hanya buat kita, teman-teman harus belajar dari kesalahan saya.
Saya udah pernah 4 tahun berputar-putar di AWT, nggak kemana-mana. Setelah saya ikut LDR, saya cuman hanya nangis. Baru paham kenapa saya baru kali itu berangkat LDR. Lalu saya berjanji, LDR berikutnya saya bawa 1, berikutnya saya bawa 2, saya harus bawa kelipatan. Dan saya sangat amat serius untuk itu, teman-teman. Sangat amat serius untuk membawa banyak tim saya untuk lolos LDR. Jadi yang lalu itu kalau saya nggak salah 13, yang kali ini hampir 20 nih yang lolos LDR bersama-sama dengan tim. Dan namanya lolos LDR, dia udah menantang dirinya dengan begitu rupa, dengan berdarah-darahnya, ya kita treatment. Ya, kita treatment, kita kasih makannya gratis, kita kasih parcel yang bagus. Jadi juga dia merasa senang dihargai, teman-teman. Kita aja dapat gelas cantik, beli sabun colek, seneng gitu kan. Masa tim kita udah lolos LDR terus juga nggak dikasih apa-apa gitu. Jadi berikan aja hadiah yang buat mereka tuh seneng gitu, karena kita itu mengasihi mereka. Itu Mi, terima kasih. Oke, makasih Kak Ernita, luar biasa. Saya terharu sekali ya, kalau deket rasanya, kalau nggak pandemi pengen peluk. Ya, maksudnya Allah memberikan saya berupa nikmat, kalau saya ngerasa gitu ya. Tiba-tiba saya dapat saudara, dapat anak dari Medan gitu ya. Secara dulu saya orang yang saya takuti adalah orang Medan gitu ya, karena dulu guru saya, dosen saya banyak orang Medan dan galak-galak gitu. Ya, gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali, terima kasih Kak Ernita gitu ya. Rasanya pengen nangis gitu ya. Kalau inget gitu ya. Karena Umi memang selalu ada di RDR Ernita gitu ya. Namun belum sampai pesan ini ke anak-anak gitu ya. Mungkin mata Umi belum seluar biasa Ernita menggambarkan LDR gitu ya. Karena bisa jadi salah satunya powerfulnya Ernita karena memang pernah masuk gurun pasir gitu ya 4 tahun. Sementara mungkin jalannya Umi kemarin tuh lancar-lancar aja gitu ya. Lancar-lancar aja sampai akhirnya setelah jadi presiden itu baru yang nggak lancar. Jadi bedanya gitu kali ya. Jadi ya dari teman-teman Umi pertama kali ikut training yang namanya LDR waktu itu kalau nggak salah pokoknya supervisor bid apalah gitu ya. Itu pertama kali Umi pergi sendiri di Tangerang. Ada 1 orang ID, 1 atau 2 orang yang lulus ID tapi tidak lulus gitu ya. Dan Umi berangkat sendiri levelnya masih AWT. Waktu itu acaranya kayak di bioskop gitu di Tangerang. Di situ Umi cuma nangis gitu ya. Ya Allah, training sebagus ini yang datang cuma saya sendiri gitu ya. Saya masih AWT gitu ya, nggak ada yang lain gitu ya. Dan saya bilang sama Uniriza waktu itu, LDR berikutnya saya akan datang membawa tim gitu ya. Dan luar biasa LDR berikutnya saya datang dan saya jadi get tim gitu loh. Jadi bukan hanya saya bawa tim tapi saya get tim. Namun setelah fase gitu ya, fase sekarang gitu ya, ternyata mungkin kuncinya itu kayak hilang gitu ya. Beberapa kok sekarang kayak nggak apa-apa lah nggak LDR, toh banyak training yang lain gitu loh. Banyak banget tuh leadership training yang lain, training dari presiden A, presiden B, gini-gini gitu kan. Dan juga ngelihat bahwa ya aku udah berusaha keras untuk LDR gitu ya. Jadi mungkin semangat itu teman-teman hari ini. Kenapa kemarin tuh sebenarnya GC ini hasil ngobrol saya sama Ernita kemarin ya. Ernita begitu dia bilang, Umi aku lulus MIL tim gitu. Dia bilang kamu harus sampaikan hasrat ini ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman saya nggak ingin berhenti di sini aja gitu ya. Saya sangat berharap gitu ya. Sebenarnya ini sebuah tantangan buat saya pribadi gitu kan, artinya saya dengan dengan berdiri tegak, saya tetap setia aja sama FG, cinta banget gitu kan, tetap ya. Namun pasti disorot gitu ya sama corporate gitu ya. Apa sih sumbangsi yang diberikan FG untuk Herbalife Indonesia? Gitu loh, ya mungkin bisa jadi organisasi saya belum berlipat-lipat gitu ya, tapi saya yakin balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama gitu ya. FG ini sekarang udah milik senusantara. Namanya FG Rumahan, tapi milik kita rame-rame. Ayo gitu ya, prestasi kita yang sama-sama ikut di FG ini bikin orang corporate itu jadi ngelihat, wow ternyata bener ya melalui kesebersamaan ini kita bisa naik bareng-bareng gitu ya. Jadi saya pingin kalau hari ini ada seseorang yang naik Billionaire Team. Hari ini beliau hadir di FG, mengikuti proses FG dari 23 sampai 31, berproses. Saya punya sebuah keyakinan akan lahir banyak Billionaire Team
begitu dibuka pintunya sama Ernita gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi anggaplah Ernita hari ini di antara sekian orang yang ikut FG gitu ya. Kemarin kita udah pernah tuh ya ke FG yang kemarin itu di Bogor lahir Bu Hera, Bu Teti itu jadi Millionaire Team pembuka pintu gerbangnya Bogor ya ketika beliau naik Millionaire Team. Di Bellagio lahir Kak Nurlita, Yuda pembuka pintu gerbangnya untuk menjadi Millionaire Team waktu itu sama-sama ya. Walaupun boleh dibilang saya sih Umi mah cuma setetes doang tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. FG itu cuma setetes doang memberikan efek untuk mereka naik Mil Team, tapi Umi kayak rasanya mendapatkan selautan gitu. Nah, jadi hari ini ya tetes Umi itu nyampe juga ke Medan. Jadi Kak Ernita udah buka pintu gerbangnya ya. Ya betul ya Kak Ernita udah buka pintu gerbangnya. Dan kami, para Millionaire Team saat ini yang ada di FG, yang ada di Bandung, di beberapa kota, kami siap menjemput teman-teman masuk ke pintu Millionaire Team. Namun teman-teman harus janji, harus bikin sebuah komitmen tulis hari ini. Saya memang harus ada di LDR bersama tim saya. Mungkin itu aja penutup dari Umi gitu ya, karena pintu gerbangnya udah dibuka ya. Tanda sebentar lagi akan lahir banyak Millionaire Team, dimulai dari komitmen teman-teman. Yes, aku harus lulus LDR di periode ini. Zetit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurlita mau nambahin sesuatu nih moderator kita, coba soalnya berserak-serak Kak Nurlita. Alhamdulillah Umi, udah tadi Umi. Ya, udah luar biasa. Ya, terima kasih ya Umi. Yang terpenting adalah tinggal boleh juga tuh Umi didata. Umi kan pendataan. LDR kali ini dicatat berapa persen. Foto dulu, tolong admin difoto dulu kita. Foto dulu, saya pengen tahu nanti dan karena akan GC lagi, saya pengen tahu. Iya. Orang yang masuk LDR. Iya. Boleh foto dulu, admin, silakan. Anita, Pak Ii. Silakan instruksi aba-aba. Anita bisa mungkin. Anita, Pak Ii yang foto. Nita, Mi. Oh ya siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Selesai. Habis ini kita cerewetin rame-rame ya Pak Iwan ya? Pak Iwan. Ya, Umi siap. Kita cerewetin Bukan satu-satu dicerewetin ya. lagi, Bi. Ya. Bu Kita Teti tongkrongin di galak. rumahnya ya. Kalau belum lulus LDR kita tongkrongin di rumahnya. Kata Bu Teti, bukan cerewet lagi, dianggapnya galak. Bu Teti galak, Mi. Kan tadi daripada anak kita terjerumus ke jurang kan kita harus ini ya. Betul. Ya, oke, makasih semuanya. Saya tunggu teman-teman nanti kita bisa ikut LDR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balikan lagi kepada Abah, silakan Abah. Ditutup dulu belum? Ya kayaknya Abah kayaknya masih ngeganjel nih, ada Pak Evi nggak ya monitornya ya? Udah azan kayaknya Bang, mungkin udah sholat kali. Udah azan ya. Baik. Sudah azan di Jakarta. Karena Bogor baru waktu aja. ya karena waktu sudah maka saya izin saya tutup dengan satu ucapan seperti ini. Teman-teman leader, jika sedang berada di padang pasir, maka momen inilah momen di mana teman-teman menemukan oase. Bismillah. Doakan kami Umi, anak-anak. Ya, siap. Harus Bah, jangan masuk jurang Bah, ayo Bah. Enggak, Abah udah mau ini nih, udah mau naik helikopter. Amin. Cerdas sekali keturunan darah biru. Iya, helikopter. Nanti ini pesawat jetnya ada di villa di atas di situ. Lagi OTW, nih tenang aja, doakan. Baik,
sebelum ditutup kita ucapkan terima kasih, tapi ucapan terima kasihnya kita buat spesial seperti ini ya. Terima kasih Coach Ernita dan Coach Norlita, didoakan tahun ini sama-sama naik level menjadi Millionaire Team 7.500 ya. Di hitungan ketiga kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau keluar buru gintingnya dari Medan agak cerewet. Terima kasih atas kehadirannya. Karena Makasih atas cerewetnya. Semua itu. Baik. Keren banget. Ditutup. Makasih, Pak. Makasih, Umi. Sama-sama. Mana Pak Mantul? Pak Mantul, sini Pak Mantul. Ah, Pak Mantul nggak ikut foto. Nggak kelihatan sih, jangan lupa aja Pak Mantul. toh. Pak Mantul. Kang Pak Mantul, jangan terus dibantu. Selamat ya, Pak Mantul. Bu Mantul. Pak Mantul selamat. Pak Mantul. Mentor, nggak dengar suara mentor. Bisa bertemu di VIP. Ayo orang pendak di Toge Gebrok, Kang Mantul. Oke, baik ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Didoakan sehat selalu, berkah di setiap aktivitas. Kita sama-sama jumpa di VIP LDR. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima buat kasih semuanya. salam buat mantan pacar Kak Ernita tuh. Ya. Topinya keren. Ya, atur nuhun mentor. Iya. Ditunggu di Bogor ya. Siap. Kita nimbang bareng. Nimbang bukan